yang mendua hati tidak akan tenang di dalam kehidupannya. Lalu muncul sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin orang yang mendua hatinya tidak tenang dalam hidupnya? Kita melihat banyak orang yang menyembah kepada Tuhan dan percaya kepada Baal, percaya kepada sihir, percaya kepada penglihatan dunia yang belum tentu tahu apa itu benar atau tidak. Lalu bagaimana dikatakan dengan orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya? Kalau kita melihat secara realnya kehidupan orang yang suka mendua hati ini, mereka biasa-biasa saja. Nah, tentunya di sini muncul sebuah pertanyaan di dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar, saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 8 dikatakan di situ, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi di sini disampaikan kepada kita bahwa orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang hidup percaya kepada Kristus, maka tidak boleh mendua hati, yang dalam pengertian tidak boleh memiliki dua Allah atau dua kepercayaan, percaya kepada Allah dan percaya kepada Baal. Nah, ini yang tidak boleh. Karena kenapa? Satu hamba tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Tentu akan tuan yang satu akan cemburu karena dia lebih mementingkan tuan yang satu lagi. Nah, kemudian disitulah kita belajar bahwasannya Tuhan juga menginginkan kita dengan cemburu, yang artinya bahwa Tuhan tidak mau kita menduakan Tuhan atau lebih menyembah kepada berhala dan juga menyembah kepada Allah. Tetapi orang Kristiani, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, maka ia harus memberikan seluruh totalitas hidupnya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, pengharapannya hanya kepada Tuhan, pengandalan akan Tuhan, dan seluruhnya dia didasari dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun ketika orang masih percaya kepada Baal, masih memelihara kepercayaan nenek moyang ataupun kepercayaan mitos itu, maka itu yang dikatakan dengan mendua hati. Tentu orang-orang seperti ini tidak memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Maka orang yang tidak memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada Allah, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah, tidak mendapatkan keselamatan, tidak mendapatkan kasih karunia, tidak mendapatkan anugerah Allah itu di dalam hidupnya. Tentu tidak akan selamat karena menduakan hati dan menduakan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, tentu ini kita belajar, saudara, bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan kemudian, saudara, dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 22 di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi di sini diajarkan kepada kita bahwa orang yang hidup dalam pengharapan, orang yang hidup di dalam Kristus, ia harus menjadi pelaku daripada firman, yang artinya menjauhkan semua penyembahan berhala, menjauhkan semua tentang penyembahan nenek moyang yang dulunya kita percayai dan sekarang kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka tidak boleh kita menduakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati artinya orang yang secara full memberikan, secara sempurna memberikan hidupnya hanya untuk Tuhan saja, dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya oleh seizin Tuhan, dan kita percaya kita punya masa depan, kita punya pengharapan, kita punya kepastian hidup karena Tuhan bersama dengan kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.